Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada tahun jubileum ini kita disadarkan akan kehadiran Allah yang kudus, sehingga pintu-pintu gereja ditulisi Porta Santa, Holy Door. Kita masuk dalam pintu suci. Di paroki saya ini kita menganjurkan bahwa tulisan Holy Door atau Porta Santa sebaiknya juga ditulis di rumah masing-masing, pintu rumahmu, sehingga rumahmu adalah gerejamu juga, tempat kehadiran Tuhan yang kudus. Bacaan-bacaan hari ini menggambarkan bagaimana mereka bertemu dengan Yesus yang kudus. Nabi Yesaya mengalami pertemuan dengan Allah yang kudus yang diiringi oleh para malaikat Allah, dan mereka menyanyikan lagu kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, segala kuasa surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Yang kudus itu menguduskan. Baik Yesaya maupun Simon dan teman-temannya berhadapan dengan yang kudus, dan mereka mengatakan, kami ini orang yang berdosa. Yesaya mengatakan bahwa saya najis bibir. Tapi Tuhan yang kudus itu menguduskan melalui malaikatnya yang mengambil bara api dan menguduskan mulut Yesaya. Karena dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang najis bibir. Yang kudus itu menguduskan. Demikian juga bacaan kedua menampakkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan 500 orang yang lainnya. Dalam bacaan Injil, Yesus yang kudus itu mengajar, hadir, dan bahkan membuat mujizat. Petrus yang semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa, disuruh untuk menebarkan jalannya. Dan dia mengatakan, karena perintahmu, maka saya lakukan itu. Inilah iman dari Petrus. Dia melakukan perintah Tuhan. Dan mujizat terjadi karena perintah Tuhan yang dilaksanakan itu. Akhirnya dia melihat mujizat yang luar biasa. Terhadap yang kudus, kehadiran Tuhan, ada rasa kagum, ada rasa gentar, dan ada juga perasaan sukacita bahwa Tuhan hadir. Pertemuan dengan Tuhan yang hadir itulah yang akhirnya membuat mereka berani meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jalannya. Bahkan Yesaya mengatakan kesanggupannya, ini aku, utuslah aku. Dan dia pergi untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih,
Ketika kita sakit, entah sakit apa saja, sakit badan, ada juga yang sakit psikologis, dihinggapi oleh depresi, insomnia, tidak bisa tidur, gelisah, takut, khawatir. Betapa banyak orang yang menderita ketakutan-ketakutan dan ketidaktentraman hidup. Entah sakit ekonomi karena terlibat dengan pinjol, terlibat dengan penipu-penipu yang memberi iming-iming tentang investasi bodong, sehingga dia terlibat hutang ke sana ke sini. Ini penyakit ekonomi juga. Entah juga penyakit rohani, di mana dia tersesat, percaya pada hal-hal yang gaib, percaya pada orang-orang yang menjanjikan sesuatu dan yang menjual ketakutan-ketakutan, sehingga dia merasa dirinya seolah-olah terhipnotis dengan orang-orang yang menawarkan seolah-olah janji-janji Tuhan. Ketika kita sakit dan sakit itu kita merasa lemah. Reaksi utama dari banyak orang sakit itu menolak. Apalagi banyak orang yang memberi nasihat, harus kita lawan penyakitnya. Semakin kita melawan, semakin kita menderita. Penderitaan terjadi karena penolakan. Mungkin penolakan itu berarti juga orang mulai memikirkan, salah apa saya? Kenapa saya sakit? Kenapa Tuhan membiarkan saya sakit? Kenapa saya lemah? Ini reaksi-reaksi penolakan. Dan kalau kita menolak berarti kita mengeluarkan banyak energi untuk melawan. Padahal kita perlu energi untuk menyembuhkan. Maka kita butuh kekuatan. Dan kekuatan yang paling utama adalah kehadiran Tuhan. Bahwa Dia setia, bahwa Dia hadir, bahwa Dia mencintai, bahwa Dia mengampuni kesalahan dan dosamu, bahwa Dia mau menolong, seperti Yesus juga menolong Petrus yang frustasi semalaman tidak mendapatkan ikan. Dia merasa bahwa dia sebagai seorang nelayan yang handal tidak mendapatkan apa-apa, dia gagal. Tapi dia beriman dan mengatakan, karena perintahmu maka saya lakukan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita sadari bahwa kehadiran Tuhan yang penuh kasih setia itu yang hadir terutama pada tahun jubileum ini, yang kudus. Inilah sumber kekuatan kita. Kekuatan karena kasih setia Tuhan dalam diri kita. Kalau kita menyadari akan kehadiran Tuhan yang tetap setia, juga melalui orang-orang yang mendoakan kita,
juga melalui para medis yang ikut serta menolong kita, juga melalui orang-orang yang mencintai kita. Tuhan hadir. Dan itulah kekuatan. Melalui sakramen-sakramen gereja, kita dikuatkan oleh sakramen perminyakan untuk orang sakit. Kita dikuatkan oleh sakramen Maha Kudus, kehadiran Tuhan. Maka kita tidak merasa sendirian. Penderitaan yang utama ketika kita sakit adalah rasa kesepian. Apalagi kalau Anda masuk ke ICU, Anda sendirian, kedinginan, dan hanya dengar bunyi tit, tit, tit. Anda sendiri, Anda merasakan yang sakit itu saudara sendiri. Dan pada saat itu ada rasa sepi, ya, ada rasa ketidakberdayaan. Saya sendiri yang harus merasakan sakitku. Ya, aku mau bercerita tetapi tidak ada orang yang di sampingku. Untuk bercerita kita nunggu dokter atau perawat yang tanya masih dirasakan apa. Itu kalau kita masih bisa bicara. Maka dalam keadaan seperti itulah kita butuh kehadiran yang kudus, kehadiran Tuhan yang memberi kita pengharapan, yang mengatakan jangan takut, aku menyertai kamu. Lantas kita ingat akan mujizat-mujizat Tuhan. Dan mujizat-mujizat Tuhan itu sederhana. Petrus mengalami mujizat Tuhan karena dia melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan diutus untuk melakukan perintah. Seperti aku mengasihi kamu, hendaknya kamu mengasihi. Seperti aku mengampuni kamu, hendaknya kamu mengampuni satu sama lain agar kamu sembuh. Inilah perintah Tuhan. Dia memberikan roh penolong, roh penghibur, Roh Kudus yang menghembusi dalam hidup kita. Maka saya percaya siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, mengasihi dan menguduskan, pasti akan terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Sederhana. Lakukan saja perintahnya. Ketika orang-orang bertanya pada Yesus, itu saudara-saudaramu mencari kamu. Dan Yesus mengatakan, siapakah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, siapakah ibuku? Adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Dan kita diingatkan akan mujizat yang dialami oleh seorang wanita yang pendarahan. Kalau aku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan dia melakukan itu karena imannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sering orang bertanya, apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan begitu jelas bagi saya.
yaitu mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Dan kasih-Nya yang kudus, kehadirannya yang kudus itu menguduskan. Ada 3 hal yang selalu saya katakan tentang pengudusan. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Kita mohon ampun dan mengampuni. Mengampuni apa saja. Kita perlu mengampuni orang-orang yang menipu kita. Kita mengampuni diri sendiri atas kebodohan kita sehingga kita ini mudah sekali diiming-imingi oleh pinjol. Ya. Kita mesti mengampuni juga kebodohan-kebodohan kita. Kalau saya ditipu orang, saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya masih bodoh. Sampai kemudian orang lain itu mengakali, ya, memperdaya saya. Kenapa saya begitu bodoh? Karena saya tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Saya tidak mengandalkan roh Tuhan. Kita perlu juga mengampuni penyakit-penyakit yang mengganggu kita. Karena mengampuni berarti mengasihi. Mengasihi musuh-musuh. Siapapun musuh itu. Entah penyakit, entah manusia, bahkan entah setan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengampuni musuh-musuh. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang kafir pun berbuat begitu, tetapi kamu kasihlah musuh-musuhmu. Maka lakukanlah kasih Tuhan dengan mengampuni musuh-musuh kita. Ada kekuatan yang muncul ketika saya mengampuni. Kekuatan kasih Tuhan. Kekuatan Roh Kudus. Menguduskan juga berarti mengusir roh-roh kegelapan yang menggelapkan perasaan kita, mungkin pikiran kita, yang menyuarakan suara-suara yang negatif dalam diri kita. Kamu gagal, kamu pecundang, kamu tidak berarti, dan seterusnya. Kata-kata bisikan si jahat itu adalah kuasa kegelapan. Dan kita harus mengatakan kepada mereka dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, enyahlah kamu setan. Menguduskan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi kita. Menguduskan dari sakit penyakit kita. Kuasa Tuhan, pencipta langit dan bumi, akan bekerja ketika kita ikut serta menciptakan menjadi baru. Kehebatan manusia adalah bahwa kita diberi daya cipta. Sehingga kita bisa membuat lilin, bisa membuat altar ini, membuat gereja ini. Karena kita diberi daya cipta. Maka jangan sampai daya cipta kita dirusak. Ya. Dirusak oleh suara-suara yang melemahkan kita. Dengan penyakit. Sehingga kita merasa tidak punya harapan. Kita harus tetap berharap bahwa Tuhan yang menciptakan kita memelihara ciptaannya. Dan akan menciptakan tubuh kita secara baru. Kalau kita melakukan kehendaknya.
Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, berdoalah bukan hanya untuk diri kita. Saya selalu memberikan kekuatan pada diriku sendiri. Ya, ketika kita melihat orang-orang yang sakit, seperti Yesus melihat orang sakit, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka hendaknya kita digerakkan oleh belas kasihan. Kalau Anda menderita, ada orang yang lebih menderita lagi. Mengapa kita tidak berbelas kasih pada mereka? Ketika saya sakit, saya belajar berbelas kasih. Ya. Ketika saya di ICU, banyak orang tidak boleh menengok saya. Tapi orang-orang yang di dalam ICU, para perawat, para dokter malah datang minta doa pada saya. Ya. Ini aneh. Ya. Meskipun saya pakai sonde di hidung, pakai kateter di pembuangan supaya tidak bergerak, tapi ada orang-orang yang datang, Romo boleh minta doa. Ya boleh saja. Ya, ada perawat minta doa supaya dapat keturunan, ada yang minta jodoh, malah ada dokter senior yang konsultasi. Apakah saya akan mengatakan, sorry ya saya baru sakit? Ternyata tidak. Ya, justru dalam keadaan seperti itu kita lebih memahami apa arti belas kasihan. Maka ternyata inilah kekuatan yang luar biasa kalau kita dalam segala kelemahan kekurangan kita, ya, kita masih berbelas kasih. Kita masih bisa berdoa untuk orang lain yang lebih menderita. Ya. Malam pertama itu di ICU sangat mengesankan. Ya, mengesankan sekali. Kenapa? Jam 9 malam tetangga saya, ibu-ibu meninggal. Dan saya berdoa untuk ibu yang meninggal itu. Jam 2 kemudian ada bapak-bapak yang di seberang saya jam 2 malam meninggal. Saya disambut dengan kematian orang-orang di sekitar saya. Dan saya berdoa untuk mereka. Sehingga saya merasa bahwa saya bahagia masih bisa membantu mereka yang meninggal maupun mereka yang membutuhkan. Rasa bahagia bahwa kita bisa berbelas kasih ini suatu kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kita berdoa, kita memang sungguh-sungguh masuk, ya, masuk dalam kekudusan Tuhan. Inilah yang harus kita sadari. Seperti Yesaya masuk dalam kehadiran para malaikat yang mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seperti setiap kali kita misa. Ya, kita selalu menyanyikan lagu kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa sebelum doa syukur agung.
Kita sadar bahwa di gereja ini kehadiran malaikat bersama kita memuji Tuhan. Kalau kita masuk dalam kekudusan Tuhan, maka kita bersatu juga dengan para kudus. Bukankah tujuan doa adalah menguduskan? Ya, maka Porta Santa itu menjadi peringatan bagi kita. Ya, kita sering nyanyi lagu itu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati anak domba. Begitu kan? Ya, kita masuk dalam ruang yang kudus ketika kita berdoa dan tujuannya adalah menguduskan. Menguduskan dari penyakit, menguduskan dari dosa, dan menguduskan dari roh jahat. Suatu pengalaman yang tak terlupakan di ICU adalah ketika saya berdoa dan berdoa untuk orang-orang sakit di situ maupun juga orang yang meninggal. Tiba-tiba saya merasa didoakan begitu banyak orang. Ya, entah sadar atau tidak begitu sadar, tapi di sekitar tempat tidur saya banyak orang berdoa untuk saya. Ini suatu yang luar biasa. Ya. Karena kita berdoa, maka kita juga didoakan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan takut menghadapi kelemahan kita, yaitu penyakit, entah penyakit apapun. Karena kesetiaan Tuhan yang hadir, inilah sumber kekuatan kita. Bahkan kita diutus Tuhan, bukan hanya dipanggil pada kekudusan, tetapi kita diutus Tuhan untuk menguduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam namaku. Ya, ampunilah orang-orang berdosa, sembuhkan orang-orang sakit, usirlah setan-setan. Dan percayalah kalau kita melakukan itu dengan keyakinan bahwa ini kehendak Tuhan, biasanya ada mukjizat. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi bukan karena kekudusan kita, bukan prestasi kita, tapi sangat sederhana. Kalau saya melakukan ini di dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, kalau saya melakukan doa ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Sehingga kekuatan yang luar biasa ketika kita lemah adalah suatu harapan. Harapan bahwa Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah yang harus kita hayati. Entah kita sehat, entah kita sakit, Tuhan tetap menyertai kita. Tetap hadir. Ya. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan seolah-olah Tuhan yang mencintai kita itu tidak hadir. Ini suatu yang menurut saya menyedihkan. Bukan Tuhan yang hadir, malah setan, sehingga Anda ketakutan. Ya. Bukankah Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan? Jangan takut, karena roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Dan firman ini adalah benar.
Maka Tuhan yang bersamamu inilah kekuatan kita. Inilah mujizat utama. Ketika kita ikut misa ini dan kita berdoa konsekrasi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Ini suatu mujizat. Ya. Ini suatu mujizat. Betapa banyak mujizat-mujizat Ekaristi yang sungguh menyatakan bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Maka marilah kita mohon anugerah iman agar kita semakin terbuka pada kehadiran Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita menjadi saksi akan kehadiran Tuhan. Terutama ketika kita berbelas kasih. Ya. Marilah kita juga doakan orang-orang yang sakit. Ya, entah fisiknya, entah psikologisnya, entah ekonominya, bahkan entah imannya. Ya. Hingga ada orang-orang yang tidak mengalami kasih Tuhan dan mengatakan saya enggak percaya pada Tuhan. Ini menyedihkan. Inilah penyakit iman ketika orang kehilangan imannya, kehilangan kasih Tuhan, kehilangan pengharapan pada Tuhan. Maka saya harapkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada hari orang sakit sedunia ini saya tidak hanya mengharapkan Anda disembuhkan. Tetapi saya berharap bahwa Anda diutus untuk menyembuhkan. Karena Tuhan hadir dalam dirimu, hadir dalam rohmu, hadir dalam imanmu, dan terutama hadir dalam belas kasihmu. Dengan berbelas kasih Tuhan bekerja melalui kita semua. Dan percayalah ketika Anda berbelas kasih di dalam nama Tuhan terhadap mereka yang menderita, Tuhan hadir dan terjadilah mujizat-mujizat yang di luar nalar kita, perhitungan kita. Maka marilah kita berdoa untuk semua orang-orang yang menderita.